Halo, selamat pagi adik-adik. Selamat datang di AMPT di pagi ini. Semoga adik-adik tetap selalu sehat dan jaga kesehatan dengan cara selalu mengikuti protokol yang pemerintah berikan. Untuk memulai ibadah pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita menyanyi Mars PT GPIB. Bersemangat tanpa ragu-ragu, kami teruna GPIB. Berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, teruna satu adanya. Terus maju dan berkarya, tuh gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka. Hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai teruna GPIB. Song-song masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati. Teruna harapan negeri. Baik adik-adik, kita akan menyanyi lagu pembukaan yang terambil dari Kidung Muda-Mudi nomor 100, hanya bait satu saja adik-adik, yang berjudul Datanglah Tuhan. Datanglah Tuhan, datanglah, datanglah Tuhan, datanglah, datanglah Tuhan, datanglah, oh Tuhan, datanglah. Baik adik-adik, untuk membuka ibadah kita pada pagi hari ini, kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa Maha Baik, Engkau sudah mengumpulkan kami walaupun kami berbeda tempat, tapi kami memiliki satu hati, yaitu untuk memuji dan membesarkan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, kiranya berkatilah ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya, hingga sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus kehendaki. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Sebelum masuk ke pelayanan firman dan khotbah, kita akan menyanyi lagi dari Kidung Muda-Mudi nomor 105 yang berjudul Tuhan Ajarkanlah Kehendak-Mu. Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu, nyatakan jalan-Mu dan firman-Mu. Kuserahkan hidupku pada bimbingan-Mu, dekatkan diriku kepadamu. Adik-adik, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Untuk itu, buka Alkitab adik-adik, kita buka dari kitab Lukas 9, ayat yang ke-28 sampai ayatnya yang ke-36. Lukas 9 ayatnya 28 sampai 36. Biarkanlah Alkitab adik-adik tetap terbuka dan kita lipat tangan, kita berdoa, mohon bimbingan dari Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus Allah Bapa yang Maha Kudus, terima kasih ya Bapa, di kesempatan pagi indah ini di ibadah online kami kembali akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus membimbing kami
Dan penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa, sehingga firman yang akan kami dengar tidak berlalu begitu saja, tapi firman-Mu boleh tetap tinggal di dalam hati kami. Dan jadikanlah kami sebagai pelaku-pelaku firman ya Bapa. Berkatilah hamba-Mu juga yang akan menyampaikan kebenaran akan firman Tuhan, sehingga adik-adik dapat mengerti akan maksud dan kehendak Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan selalu siap untuk mendengar. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kakak minta untuk berdiri, kita baca bersama-sama ya. Dari Lukas 9 ayat 28 sampai 36. Demikianlah firman Tuhan. Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya itu berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan nampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur. Dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu, mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkannya dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. 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 Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita baca firman Tuhan ini, itu 8 hari setelah Tuhan Yesus melakukan pengajaran kepada murid-muridnya, Tuhan Yesus itu mengajak 3 orang muridnya, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus, ya, untuk berdoa di atas gunung. Nah, saat Tuhan Yesus berdoa itu, ya, Tuhan Yesus itu mengalami suatu namanya transfigurasi. Apa sih transfigurasi itu, Kak? Transfigurasi itu seperti melakukan perubahan, ya. Tuhan Yesus itu berubah, adik-adik, ya. Berubah dalam arti di sini, ya. Maksudnya Tuhan Yesus berubah dalam arti dia menunjukkan kuasa ilahinya yang melingkupinya. Peristiwa-peristiwa apa aja yang terjadi dalam saat Tuhan Yesus berdoa? Yang pertama, Tuhan Yesus melakukan perubahan, di mana dia punya wajahnya itu bersinar terang, kemudian mukanya berubah, dan pakaiannya yang berwarna putih itu menjadi putih berkilau-kilauan. Nah, kejadian yang kedua, di mana nampak ada 2 nabi besar, ya, pada zaman itu, yaitu Nabi Musa dan Nabi Elia, di mana Nabi Musa itu merupakan nabi besar, ya, yaitu dia adalah perantaraan antara Allah dengan bangsa Israel. Sedangkan Nabi Elia itu merupakan mengarahkan bangsa Israel untuk kembali kepada Allah, ya, di mana pada waktu itu bangsa itu selalu menyembah namanya Baal, ya. Nah, nabi-nabi besar ini akhirnya meyakinkan bangsa Israel untuk dia selalu bertobat dan setia kepada Tuhan.
Sedangkan Tuhan Yesus itu adalah perantaran antara Allah dengan manusia. Dan Tuhan Yesus itu adalah sebagai Mesias yang ditunggu-tunggu kedatangannya. Dan peristiwa apa lagi? Yang ketiga adalah peristiwa turunnya awan putih, ya, yang menaungi mereka. Di situ, di dalam awan itu ada terdengar suara, yaitu, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Seperti suara yang pernah Tuhan Yesus dengar pada saat ia dibaptis, ya, hampir mirip. Tapi adik-adik, ya, suara itu adalah ternyata suara dari Allah, ya, suara dari yang datangnya dari Allah, itu yang menandakan bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar, ya, Mesias yang telah dinubuatkan oleh nabi-nabi sebelumnya, ya. Dan Tuhan Mesias itu adalah Tuhan Yesus adalah Raja dan hamba yang akan menderita nantinya, karena dia akan menyelamatkan umat manusia seluruh muka bumi ini karena dosa-dosa kita. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, kalau kita melihat, mendengar kata Mesias, ada yang tahu nggak artinya Mesias itu? Ya, Mesias itu artinya yang diurapi. Jadi pada saat Tuhan Yesus berdoa di atas gunung itu, ya, Tuhan Yesus itu dinyatakan kemuliaannya oleh Tuhan, ya. Tuhan Yesus dimuliakan, ya. Nah, di sini, ya, kalau kita tahu bahwa pengalaman berhadapan dengan ilahi, siapapun itu orangnya, itu akan membuat suatu ketakjuban, ya, suatu sukacita yang besar, ya. Dan di sini adik-adik, murid-murid Tuhan Yesus itu begitu takjub kan adanya ilahiannya Tuhan Yesus, ya. Oleh karena itu kadang di sini kalau kita baca di ayat yang ke-32, ya, di mana ke-33, ya, di mana Petrus itu, ya, dia berkata-kata tapi dia tidak tahu apa yang dia katakan, ya, seperti dia ingin mendirikan suatu kemah, ya, mendirikan 3 kemah untuk Tuhan Yesus, untuk Elia, dan untuk Musa. Tapi sebenarnya tujuan dari Petrus ke atas gunung itu bukan untuk berkemah, tapi untuk berdoa, ya. Jadi mana mungkin mereka membawakan perlengkapan perkemahan untuk bisa mereka berkemah. Nah, akhirnya Petrus itu mengakui Tuhan Yesus itu sebagai Mesias, ya. Tapi di sini Mesias yang dimaksud itu adalah Tuhan yang datang, ya, Tuhan Allah yang dia itu turun dari kemuliaannya dari atas gunung, dan dia akan menempuh suatu jalan yang sukar ke Yerusalem, di mana dia itu akan menderita di sana, ya. Mesias itu akan menderita, akan mati, ya, karena dialah yang akan menyelamatkan kita dari segala dosa-dosa kita. Dia akan menebus kita dari segala yang pernah kita lakukan berdosa kepada Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di sini mau mengajarkan bagaimana Allah, ya, bagaimana Tuhan Yesus itu begitu ditunggu-tunggu kedatangannya, karena dialah yang akan menyelamatkan kita, menyelamatkan umat manusia dari segala dosa-dosa manusia. Adik-adik, dalam bacaan kita tadi, ya, yang kita akan jelaskan di sini, bahwa menggelar Mesias itu adalah tidak mudah, ya. Itu akan mengakibatkan penderitaan, ya, mengakibatkan bahkan juga kematian. Oleh karena itu Mesias itu harus mati dan menderita, ya, karena dia rela berkorban. Dia juga merendahkan dirinya di atas kayu salib, ya, untuk menyelamatkan kita manusia. Nah, bacaan kita saat ini itu mau menjelaskan siapa sih Tuhan Yesus itu sebenarnya. Tuhan Yesus itu bukan manusia biasa. Tuhan Yesus itu lebih daripada Musa. Musa yang bisa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, ya,
lebih juga daripada Elia. Elia itu dia yang hanya bisa mengalahkan Baal ya, supaya mendatangkan hujan pada saat kekeringan. Tapi Tuhan Yesus itu adalah Mesias ya. Tuhan itu adalah penyelamat kita. Tuhan Yesus itu adalah penebus dosa-dosa kita ya. Jadi adik-adik, ada suara dari awan yang mengatakan, inilah anak yang kupilih ya, dengarkanlah dia. Jadi suara itu yang menunjukkan betapa besarnya Tuhan Yesus itu, besarnya Mesias itu ya. Dia penuh kuasa, dia bisa melakukan segala mujizat, dia bisa membimbing, dia bisa melakukan yang terbaik untuk kita ya. Makanya kita sebagai orang Kristen itu harus bangga ya, bangga. Kita sebagai orang Kristen harus bangga kita bisa menyembah Tuhan Yesus Kristus yang adalah ilah, yang adalah Mesias, yang bisa menyelamatkan kita, yang menebus segala dosa dan segala dosa-dosa umat manusia ya. Karena Tuhan Yesus itu layak untuk menerima pujian, hormat dan kemuliaan ya. Adik-adik, di sini ya ada beberapa sifat atau ciri seorang Mesias itu ya. Mesias yang merupakan teladan dari Tuhan Yesus. Jessica ya. Yang pertama ya, kalau adik tahu, Mesias itu dia itu rendah hati ya. Tuhan Yesus itu rendah hati ya, dia mau melayani murid-muridnya ya. Rendah hati di sini ya, orang yang punya sikap rendah hati itu orang yang meninggalkan, tidak menunjukkan kebaikannya kepada orang lain ya. Orang yang punya rendah hati itu dia orang yang selalu bersyukur dalam segala hal. Orang yang punya rendah hati itu dia tidak merasa dirinya itu ya paling benar kayak, atau paling tahu akan segalanya, paling pintar ya. Tapi orang yang rendah hati itu ya, orang yang tidak meremehkan orang lain ya, tidak membuli teman-temannya, tidak mengejek teman-teman yang merasa sakit hati. Tapi orang yang rendah hati itu adalah dia yang justru ya, dia mengakui kelebihan dan kelebihan dan kekurangan orang lain, tapi dia juga menyadari akan kelemahannya dia, akan ketidaksempurnaannya dia. Tapi jadi dijelaskan bahwa orang itu dia lebih mengutamakan akan kepentingan orang lain, lebih mengutamakan juga akan kepentingan bersama ya. Itu orang rendah hati itu tidak egois ya adik-adik ya. Jadi dia lebih mengutamakan untuk kepentingan bersama ya. Dan juga ya, orang yang punya sikap rendah hati itu dia tidak ingin sesuatu pekerjaan atau karyanya itu dipuji-puji ya. Dia hanya bekerja dan bertanggung jawab hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi bukan puji-pujian yang sia-sia. Nah, yang kedua adalah rela berkorban. Di sini Tuhan Yesus, kalau kita tahu, itu mau mengorbankan jiwanya, mau mengorbankan nyawanya hanya untuk menebus dosa manusia ya. Mengorbankan kepentingan, mengorbankan kebahagiaan, mengorbankan keinginannya itu dalam tugas untuk kesejahteraan orang lain ya. Jadi dia menomorduakan kepentingannya untuk membantu orang lain. Itu rela berkorban. Jadi dalam kita ya diajarkan mengenai kasih. Nah, salah satunya itu adalah rela berkorban. Ya, kemudian suka berdoa. Tuhan Yesus itu walaupun sebagai Tuhan, tapi dia tetap berdoa kepada Bapa di surga ya. Berdoa dalam hal dia minta bimbingan, ya, dia bersyukur, dia memuji Tuhan. Kita sebagai anak Tuhan juga selalu melakukan berdoa bersama kepada Tuhan ya. Berdoa itu adalah hubungan kita kepada Allah ya. Berdoa itu adalah komunikasi kita kepada Allah. Apa yang kita ingini, apa yang kita mau ya, kita berdoa kepada Tuhan ya. Berdoa bukan hanya rutinitas kita, hanya untuk bangun tidur, makan ya, pergi ke gereja ya. Berdoa itu dalam keadaan apapun, dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, kita tetap harus berdoa. Apalagi saat ini kita dalam banyak sekali masalah ya, pergumulan,
kita lari kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan ya. Doa itu, doa orang benar akan selalu dijawab oleh Tuhan ya. Doa itulah yang membuat kehidupan kita akan merasa bahagia, sejahtera. Dan yang mengampuni ya, mengampuni, memaafkan itu juga adalah teladan dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selalu mengampuni orang yang melakukan kesalahan. Ya, kalau kita ingat ya perkataan Tuhan Yesus di kayu salib, ya ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang. Tuhan Yesus masih mengampuni orang-orang yang menghina dia, menghajar dia atau melakukan kekerasan padanya. Ya, begitu juga kita harus mengampuni, seperti kita dalam doa Bapa kami juga kan ada kata-kata ampunilah mereka ya, kan kesalahan mereka. Kemudian kita harus punya kesabaran, punya kasih, dan ya punya belas kasihan empati, kita rasa iba ya di saat seperti saat ini ya, di mana kita menghadapi pandemik virus corona. Adik-adik, itu banyak sekali peristiwa yang terjadi ya, keterbebasan kita juga terganggu ya, kita tidak bisa kemana-mana, sekolah pun kita secara online ya adik-adik. Kemudian kita tidak bisa melakukan sesuatu yang biasanya kita lakukan. Dan disinilah adik-adik ya, saatnya kita menunjukkan keteladanan Tuhan Yesus ya sebagai seorang Mesias, yaitu kita bagaimana kita bisa mengasihi saudara-saudara kita ya, mungkin dengan cara kita bisa menghibur mereka dikala mereka lagi sakit, dikala mereka sedang mengalami pergumulan ya, karena virus corona atau ditinggalkan orang-orang yang mereka kasih dan sayangi ya, kita hanya bisa menghibur mereka bisa dengan melalui doa ya. Adik-adik yang terkasih, jadi ya awal tahun ini inilah bangsa kita itu mengalami segala macam pergumulan, musibah, mulai dari tanah longsor, banjir, gempa, gunung meletus, bahkan juga pesawat jatuh ya. Untuk itu kita sebagai anak Tuhan, kita wajib ya mendoakan mereka, mendoakan saudara-saudara kita yang terkena musibah. Kita juga wajib ya untuk punya belas kasihan, kita wajib juga mempunyai rasa kasih kita kepada mereka ya. Makanya adik-adik, untuk itu kakak mbak bahwa kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu adalah yang menolong kita, yang dapat memberikan kita kebahagiaan ya. Kita jangan ragu, kita tidak boleh bimbang ya. Kita serahkan semuanya kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesuslah yang akan memberikan kita jawaban atas segala permasalahan hidup kita. Tuhan Yesus juga yang akan menjadikan kita, memberi kita kekuatan ya. Untuk itu adik-adik ya, jangan khawatir akan segala apapun, serahkan seluruhnya kepada Tuhan Yesus. Yakinlah Tuhan kita ada Tuhan yang hidup, Dia adalah Mesias, anak Allah ya. Itu serahkan apapun kepada Tuhan Yesus. Berdoa ya kepada Tuhan Yesus ya, supaya Tuhan selalu menjaga kita, membimbing kita, dan menuntun kita kepada kehidupan yang lebih baik. Kita yakin bahwa Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita, karena Tuhan Yesus adalah Immanuel, selalu beserta dengan kita. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Amin. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan, mari kita menyanyi dari KMM 162, bait yang pertama. Haruslah Yesus sepenuhnya hidup di dalam diriku, dalam kata dan tindakan, waktu tidur atau jaga, Yesus hidup dalamku. Adik-adik ya, kita masuk dalam doa syafaat. Adik-adik, mari kita tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus Allah Bapa yang Maha Kudus, terima kasih ya Bapa, di ibadah ini kami sudah boleh mendengarkan akan firman Tuhan. Kiranya
firman-Mu boleh menjadi kekuatan iman bagi kami, untuk kami selalu mengandalkan Tuhan, selalu percaya akan kasih setia Tuhan kepada hidupan kami, mengingat begitu besar pengorbanan Tuhan di atas kayu salib untuk menebus dosa kami manusia. Bapa, kiranya firman-Mu menjadikan kami terang dalam kehidupan kami. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, dalam rangkaian doa syafaat ini kami berdoa untuk adik-adik teruna yang saat ini sedang mengikuti ibadah secara online. Bapa, berkati mereka, beri mereka kesehatan yang baik, berikanlah mereka juga kekuatan ya Bapa, dan kemampuan mereka menjalani hari-hari mereka, belajar secara online ataupun melakukan aktivitas mereka, pergaulan mereka bersama dengan orang-orang sekitar mereka. Bapa, berikanlah kesembuhan juga bagi mereka yang sakit, beri kekuatan dan beri juga mereka kemampuan untuk mereka boleh kembali beraktivitas. Kami juga berdoa ya Bapa untuk orang tua dari adik-adik teruna. Tuhan, berkatilah mereka di dalam segala pekerjaan mereka, segala usaha-usaha mereka ya Bapa. Beri kesehatan yang terbaik juga untuk orang tua dari adik-adik teruna. Kami berdoa juga ya Bapa untuk teruna Harapan Indah. Tuhan berkati pengurus, pelayan, dan juga khususnya adik-adik teruna. Tuhan berkati segala layanan ini boleh berjalan dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa juga ya Bapa untuk gereja kami, GPIB Harapan Indah. Tuhan berkati Bapak Pendeta KMJ, Bapak Risto Efraim Andaki, beserta dengan keluarga, Ibu Pendeta Rosa, beserta dengan keluarga, Kakak Pendeta Vega Sarasa, seluruh majelis dan warga jemaat, juga koster, dan juga karyawan kantor, terutama tim multimedia yang telah membantu melayani kami secara online ini. Tuhan berkati seluruh pelayanan mereka ya Bapa, biarlah nama-Mu selalu dimuliakan. Kami juga berdoa ya Bapa untuk janda, duda, dan yatim piatu. Tuhan berkati kehidupan mereka. Tuhan ulurkan tangan-Mu ya Bapa kepada mereka yang sedang dalam kedukaan, sedang dalam kesukaran. Tuhan tilik mereka. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami di tengah pandemik virus corona yang belum selesai usai ini. Segala program pemerintah untuk mengadakan vaksin, kiranya semua itu boleh berjalan dengan baik dan boleh kami semua divaksin dan boleh kembali kami dapat melakukan aktivitas kami secara normal. Kami juga ingat saudara-saudara kami yang terkena musibah bencana alam ya Bapak, banjir, tanah longsor, gempa, gunung meletus, bahkan saudara kami yang terkena PHK ataupun korban dari jatuhnya pesawat. Tuhan beri penghiburan bagi mereka, beri kekuatan bagi mereka, beri kesabaran supaya mereka sabar dalam menghadapi masalah yang mereka alami. Bapa di surga, inilah doa kami ya Bapa. Kiranya Kau mau mendengar dan menyempurnakan doa kami. Ampunilah segala dosa dan segala kesalahan kami Bapa. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Baik adik-adik, kita akan memberikan persembahan, dan jangan lupa persembahan yang sudah adik beri dibawakan ke GPIB Harapan Indah, gereja kita tercinta. Untuk sambil persembahan diberikan, kita menyanyi dari Kidung Muda Mudi 110 bait 1 dan 2 yang berjudul Sungguh Berlimpah Kasih-Mu. Adik-adik, saatnya memberikan persembahan. Kita hanya menyanyikan baitnya yang kedua. Ajarlah kami mengenalkan kehendak-Mu yang kekal. Tolonglah kami anak-Mu, hidup menurut maut-Mu. Baik adik-adik, jika sudah memberikan persembahan, mari kita doakan persembahan yang sudah kita beri. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa Maha Baik, sehingga kami dapat bisa memberikan sebagian dari berkat kami yang berasal daripada Engkau ya Tuhan Yesus. Kiranya berkatilah berkat yang sudah kami beri ini, sehingga bisa menjadi sarana untuk kemajuan gereja GPIB Harapan Indah Bekasi. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau ya Allah. Amin. Adik-adik, inilah saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi ini secara online. Mari kita menyanyi dari KMM 127 baitnya yang pertama. Mengikut Yesus keputusanku. Adik-adik mohon berdiri. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, tetap teguh, tetap teguh. Kita akan mengakhiri ibadah ini. Mari kita berdoa mohon berkat Tuhan. Adik-adik untuk mohon berdiri. Ya Allah Bapa yang Maha Kudus, kembali kami datang kepadamu ya Bapa untuk mengakhiri ibadah pada pagi indah ini. Terima kasih ya Bapa atas segala penyertaan Tuhan sehingga ibadah ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih ya Bapa atas firman yang boleh kami dengar dan renungkan di pagi ini. Kiranya firman-Mu boleh menguatkan iman kami untuk tetap setia dan yakin akan kasih Tuhan kepada kami, dan jadikan kami sebagai pelaku-pelaku firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami di mana kami berada. Bapa, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lainnya. Tuhan, tuntun kehidupan kami selanjutnya, biarlah Tuhan Yesus selalu berada dan bersama-sama dengan kami. Teringat kami juga berdoa untuk Kak Egi yang menjadi liturga saat ini. Tuhan berkati Kak Egi dalam setiap aktivitas dan pekerjaannya. Terima kasih ya Bapa. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai kehidupan kita sekarang dan selama-lamanya. Amin. Amin.
Ibadah selesai, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.